Hai guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CMB Sekuritas Indonesia. Kembali lagi nih bersama saya, Fani Soherman, dan juga rekan saya, yaitu Kevin Juido Huta Barat. Hai Kev. Hai Van. Baik? Baik. Sehat-sehat ya, pastinya ya. Nah teman-teman, untuk hari ini nih kita mau ngobrolin tentang apa? Kita masih akan ngobrol seputar teknikal nih, tapi pastinya menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini nih. Nah Kev, kalau kita lihat ya Kev, jadi di masa-masa sekarang nih banyak banget saham-saham yang berkaitan dengan digital itu lagi in banget ya, lagi naik terus. Nah bahkan ada beberapa saham justru yang lagi mencatatkan all time high gitu. Dan ini membuat kadang-kadang nih investor bingung. Jadi kira-kira indikator apa nih yang harus mereka gunakan? Nah, gimana Kev? Sebenarnya kalau kita perhatikan nih Van ya, dengan tadi Fanny bilang bahwa digital mencatatkan kenaikan, lalu juga nggak hanya bank tapi juga digital yang lainnya seperti MTech yang rencananya juga akan membeli Grab, dalam arti sudah membeli tapi memang rencananya juga akan menambahkan lagi. Di sini juga kalau kita lihat memang banyak banget indikator-indikator. Namun sebenarnya yang mungkin menjadi highlight dari beberapa kalangan ini sebenarnya indikator ini memang bisa dilihat berbagai macam, dan sebenarnya satu indikator menurut saya itu jauh lebih bagus, yaitu ketika dalam tren menguat indikator ini works, lalu juga dalam tren melemah ini works banget Van, seperti itu. Oke. Nah tadi kalau kita bicarakan bahwa indikator ini nih ya bagus untuk dipakai kalau lagi indikatornya uptrend, lagi uptrend atau enggak benar-benar lagi downtrend gitu ya ibaratnya ya. Nah kalau misalkan nih ternyata ada beberapa saham di mana saham ini digerakkan masih sideways, nah itu gimana nih Kev? Apakah bisa dipakai? Nah, menurut referensi dari buku-buku teknikal yang saya baca saat ini, memang kalau kita memakai indikator ini terhadap pergerakan saham atau indeks yang cenderung sideways ini kurang cocok ya. Karena kalau kita perhatikan secara backgroundnya sendiri bahwa indikator ini dikatakan sebagai bagian dari trend following indikator, Van, seperti itu. Oke, nah mungkin dalam bayangan teman-teman nih mulai banyak tanda tanya gitu. Ini dari tadi ngomongin indikator apa sih? Nah mungkin bisa langsung dikasih tahu aja nih Kev, kira-kira indikator apa sih yang lagi kita ngobrolin sekarang? Oke, nah sebenarnya kalau kita lihat indikator ini yang tadi saya maksudkan disebutnya adalah parabolic SAR. Nah, kalau kita lihat secara teori ini, indikator ini mengkomparasi variabel harga dan waktu. Sehingga juga kalau kita lihat parabolik ini berbentuk kurva seperti parabola yang terdiri dari titik-titik atau dots yang membayangi pergerakan harga dalam sebuah chart gitu. Oke, nah fungsi dari dots atau titik itu nih seperti apa Kev? Nah, fungsi dari dots atau titik-titik tersebut ini menandakan kapan waktu untuk melakukan aksi beli dan aksi jual ya. Nah, contohnya nih Van, seperti di layar teman-teman ya. Halo guys, di depan layar teman-teman itu ada saham namanya Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk atau biasa disebutnya ada Tekim ya. Nah sekarang kita mau bahas sebenarnya parabolic SAR, tapi sebelumnya itu teman-teman bisa lihat di YouTube kami ada namanya major trend, secondary trend, dan minor trend. Ini penting banget untuk memakai basically untuk parabolic SAR. Nah sekarang kalau kita lihat majornya ini dalam arti cukup panjang ya, lebih cenderung sideways. Tapi kalau kita lihat ambil minor trendnya saja, di sini saya mau kasih tahu penggunaan dari parabolic SAR. Nah, di sini kalau kita perhatikan dari tanggal 3 Desember 2020 ya sampai dengan let's say 21 Desember, di sini pergerakannya menguat ya. Namun kalau kita memakai lebih dalam lagi secara minor trend, terlihat di tanggal 22 Desember titik ini berubah ya, dari tanggal 21 Desember titiknya di bawah pindah ke atas. Nah ini indikasinya apa? Kalau titiknya di atas chart itu menandakan bahwa
posisi ini ke depannya kemungkinan ini bakal akan sideways atau nggak turun ya, karena kalau kita lihat rally-nya cukup panjang juga dari tanggal 2 Desember. Tapi harus dilihat apakah dia persisten apa enggak. Jadi jangan sampai dia pindah lagi ke bawah gitu. Jadi di sini dia ternyata konsisten titik kedua, titik ketiga sampai selanjutnya, dan memang pergerakannya cenderung terbatas. Nah, sampai di tanggal 4 Januari 2021 perpindahan ini terlihat ke bawah lagi. Nah, kalau kita lihat titik dari atas pindah ke bawah, ini menandakan saham Tekim ini potensinya akan menguat ya. Jadi ini lebih titik ini dimaksudkan untuk spekulasi beli di area sini. Kenapa? Karena perpindahan titik ini ya dari atas ke bawah. Dan kalau kita lihat titik kedua masih bertahan nggak di bawah chart, ternyata benar masih bertahan sampai titik ketiga dan seterusnya ya. Jadi disinilah pergerakan dari Tekim ini menguat sehingga teman-teman sudah bisa spekulasi beli di sini. Atau kalau teman-teman ragu apakah nanti titiknya bisa pindah lagi ke atas ya, teman-teman bisa mencek 3 hari atau enggak 2 hari ya. Jadi bisa di tanggal 6 Januari atau 7 Januari untuk confirm apakah titik ini stabil apa enggak. Nah, kalau kita lihat sampai di atas perpindahan titik lagi nih teman-teman. Nah, ini 22 Januari pindah ke 25 Januari dan terlihat cenderung lebih sideways ya pergerakannya, dan ini cenderung untuk bisa di sell dulu untuk saat ini. Lalu lanjut ke pergerakan yang setelahnya, habis di sell dari atas pindah lagi dia ke bawah, dan ini akumulasi untuk beli ya. Sehingga kalau kita lihat dari chart pergerakannya memang menguat teman-teman ya, tapi kalau kita zoom ini terlihat bahwa cenderung lebih sideways ya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ini polanya menguat seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini juga ketika buy, nah nanti titik perpotongan dari titik tanggal 18 ke 19 di dalam arti berubah dari bawah ke atas, ini bisa asumsikan untuk kita sell terlebih dahulu karena kita juga sudah membeli di area sini. So far ini sudah mendapatkan keuntungan ya teman-teman. Asumsi kalau misalnya teman-teman beli di harga 12.000 atau 12 ya, taruhlah 12.000 lalu menjual pada harga sekitar 15 ribuan ya. Jadi ini masih cuan 3 ribuan. Nah, ini memakai parabolik SAR ya untuk uptrend juga ya seperti itu. Nah, sedangkan saya juga mau kasih tahu juga untuk yang cenderung downtrend ya. Jadi ini layak digunakan juga untuk yang downtrend. Nah, sebentar. Nah, ini yang downtrend seperti ini. Ya, kita ambil contohnya yang di sini aja. Nah, saya lihat kita bicara tentang secondary trend aja ya. Jadi ini bisa dipakai juga untuk secondary trend, dan ini sebenarnya bisa diperhatikan juga di sini. Nah, teman-teman perhatikan kalau misalnya teman-teman udah area beli di sini, lalu juga potensi kan bisa juga naik tapi ternyata turun. Nah, titik ini akan berubah ke sini ya. Jadi terlihat bahwasannya tanggal 24 Januari yang tadinya titik di bawah jadi pindah ke atas. Nah, ini kita sarankan sell dulu karena potensinya akan downtrend. Jadi logikanya adalah ketika downtrend seperti ini sama aja teman-teman, ketika kita lihat titiknya di atas chart ini potensi dia akan turun sehingga kita akan sell terlebih dahulu di pucuknya. Tapi tetap harus diperhatikan apakah ini konsisten apa tidak, dimana titiknya harus berada di atas candle. Nah, tapi kalau nanti perubahannya ternyata di tanggal 18 Februari ternyata ada perubahan dari atas ke bawah, ini bisa untuk akumulasi atau spekulasi beli ya teman-teman di area ini. Lalu juga terlihat sampai tanggal 21 Februari dan 24 Februari terjadi penurunan lagi sehingga kita sell terlebih dahulu ya, menunggu potensi untuk menguat ya. Dan kalau kita mau ambil contoh juga teman-teman, nih ada contoh 3 titik ya. So far sih sebenarnya 3 titik nggak masalah, cuman kalau kita lihat harusnya lebih better karena fokusnya kepada secondary atau major trend, biasanya titiknya harusnya lebih dari 3, let's say 10 ya, untuk confirm apakah pergerakannya udah mulai menguat atau melemah nih. Nah, kalau kita lihat kan tadinya melemah, ternyata ada 3 titik di bawah nih. Nah, sebenarnya bisa untuk spekulasi, tapi kalau ketika kedepannya nanti balik lagi titiknya di atas chart, ini sinyalnya false ya, hati-hati, ini harus kita padupadankan dengan cut loss ya. Jadi biasanya kelemahan dari parabolik SAR ini bisa juga terlihat kalau misalnya adanya perubahan titik
tapi pas perubahannya titik dari atas ke bawah dan akhirnya besoknya titik itu berubah lagi jadi dari bawah ke atas gitu loh. Dan dia nggak konsisten untuk mengikuti titik pertama. Nah itu disebutnya signal false. Hati-hati juga ya. Ini lebih short term 3 hari doang. Saran saya sebenarnya kalau ada 5 titik lebih better ya. Cuman kalau 3 titik hati-hati juga. Saya biasanya melihat dari 3 titik ini untuk sinyal aja, tapi belum tentu untuk bisa akumulasi beli. Jadi pilihannya tergantung dari teman-teman juga ya, karena ini semua metode dari statistika, di mana keputusan membeli menjual juga dilihat dari kita punya pandangan juga. Dan sebenarnya parabolic SAR ini juga dipadu-padankan dengan indikator lain juga teman-teman, seperti support resisten, Fibonacci retracement, lalu juga ada OBV, ada stokastik. Nah ini juga bisa untuk konfirmasi apakah titik-titik ini juga confirm enggak dengan indikator yang lainnya, moving average seperti itu gitu ya. Jadi bisa untuk di match juga ya, dijadikan satu ya dalam arti seperti itu. Dan juga di sini kita lihat ketika turun terlihat dari di tanggal pada waktu penurunan di tanggal 26 Maret. So far ini penurunan, tapi di tanggal 26 Maret ternyata titiknya masih di atas. Ini asumsi masih turun, sebenarnya diperkirakan seperti itu. Tapi ternyata di tanggal 27 berbalik ya. Jadi titiknya pindah ke bawah. Nah, sehingga kalau ini konsisten ya, ini kan lebih dari 3 ya, 1, 2, 3 dan seterusnya, ini peluangnya akan terjadi penguatan. Makanya kita bisa spekulasi di area tanggal 27 Maret. Dengan catatan tadi saya bilang bahwa teman-teman harus pantau juga, jangan sampai nanti titiknya berubah lagi di atas chart. Kalau intinya adalah dari parabolic SAR ini sangat mudah untuk dilihat juga. Ketika chart di bawah titik itu potensinya akan turun, tapi kalau titik di bawah chart atau chartnya di atas titik, ini potensi akan menguat gitu. Jadi titik pertama itu bisa menjadikan kita action ya, antara itu perubahan titik ya, antara itu buy atau sell ya, tergantung tata letak dari titiknya, seperti itu ya. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan untuk parabolic SAR hari ini. Oke, nah jadi kalau boleh ambil kesimpulan sedikit nih, jadi kalau misalkan teman-teman ya melihat sebuah saham lagi bergerak dalam kondisi yang uptrend ataupun downtrend ya, dan kemudian nih muncul titik-titik, misalkan titiknya itu pertama muncul di atas grafik itu, grafik harga ya, dan ini kemudian tiba-tiba setelah muncul beberapa titik, kemudian muncul titik di bawah harga. Nah itu adalah indikasi untuk kita mulai beli gitu ya Kev ya. Nah, sedangkan setelah mungkin titik-titik yang di bawah mulai naik ke atas dan tiba-tiba titiknya itu pindah ke atas harga, nah itu adalah indikasi untuk kita jualan, gitu bukan ya Kev? Betul banget Van. Tapi begini ya Van ya, tetap ketika ada pergerakan perubahan seperti itu, tetap kita pantau ya. Apakah titik pertama setelah pindah tersebut konsisten nggak untuk titik selanjutnya, yaitu titik kedua, titik ketiga ya. Jadi kalau kita perhatikan memang ada beberapa saham yang terjadinya perubahan titik dari bawah ke atas, itu bisa juga besoknya lagi malah dia akan balik lagi sebelumnya, atau disebutnya dalam tanda kutip signal false ya. Makanya saya mau ingatkan ke teman-teman semua bahwa untuk memakai parabolic SAR ini harus confirm dengan trend majornya yang sudah kita bahas sebelumnya ya, dimana ngopi dalam arti acara ngopi kemarin ya, yang major, minor dan juga sideways pertengahan midtermnya. Jadi itu kita lihat majornya itu apakah uptrend atau downtrend yang sudah saya sampaikan sebelumnya lewat chart. Oke, nah gimana guys? Seru kan ya perbincangan kita kali ini? Thank you banget nih buat Kevin yang udah sharing bersama kita hari ini ya. Nah, untuk teman-teman nih jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel kami di CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi!